Om Swastiastu. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera dan semoga semua berada dalam keadaan sehat. Halo, anak-anak kelas 5A. Jumpa lagi bersama Ibu Guru pada pagi hari yang cerah ini. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu pelajaran matematika dengan materi bangun ruang kubus dan balok. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian ciri-ciri, sifat-sifat, jaring-jaring, dan rumus bangun ruang kubus dan balok. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti materi pelajaran hari ini? Semoga semua sudah siap ya. Semuanya sudah sarapan, ya. Duduk dengan rapi, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi, ketika Ibu Guru sudah memulai materi, harapan Ibu Guru tidak ada anak yang ribut, pindah tempat duduk, atau tidak membawa alat tulis. Silakan anak-anak, sambil mendengarkan penjelasan Bu Guru, boleh membuka buku paketnya. Ya, karena sudah tenang, kelas Bu Guru anggap sudah siap untuk memulai aktivitas pembelajaran. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan pembahasan tentang pengertian bangun ruang. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja yang termasuk bangun ruang. Ya, contohnya di situ ada kubus, ada balok, ada kerucut, ada tabung, ada prisma segi 4, ada prisma segitiga, kemudian ada bola. Nah, bangun ruang menurut para ahli adalah sebuah benda yang diklasifikasikan dalam ilmu matematika. Jadi, bangun ruang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bangun ruang harus memiliki volume, kemudian memiliki isi, dan memiliki 3 komponen. 3 komponen tersebut adalah titik sudut, rusuk, dan sisi. Sekarang Ibu Guru tunjukkan contoh bangun ruang kubus. Nah, kubus yang Bu Guru tunjukkan di sini memiliki warna yang lumayan menarik ya, ada warna-warni. Satu sisi berwarna merah, satu sisi berwarna kuning, dan sisi yang lain berwarna biru. Kalian bisa melihat di sana, Ibu Guru sudah memberikan tanda, yaitu tanda panah, yang menuju kepada masing-masing bagian yang Bu Guru sudah tandai. Tanda panah yang pertama menunjukkan kepada bagian titik sudut. Nah, tulisannya dan anak panahnya sudah Bu Guru sesuaikan dengan sangat presisi supaya lebih jelas anak-anak bisa melihat manakah yang dimaksud dengan titik sudut. Kemudian rusuk. Nah, yang berdiri itu disebut dengan rusuk. Kemudian, tanda panah yang menunjukkan ke sebuah sisi, yaitu sisi yang berwarna kuning. Nah, ini gambaran singkat tentang titik sudut, rusuk, dan sisi. Untuk lebih jelasnya nanti Bu Guru akan jelaskan di halaman berikutnya.
Sekarang Ibu Guru jelaskan lebih jelas lagi komponen penyusun bangun ruang yang sudah Ibu Guru sebutkan tadi. Di sini ada bagian sisi. Nah, bagian sisi ditunjukkan oleh bagian kubus yang berwarna biru. Yang dimaksud dengan sisi adalah bidang atau permukaan yang membatasi bangun ruang. Jadi dia membatasi bangun sebuah sisi yang di depan. Ya, kalian bisa melihat bahwa seolah-olah yang biru itu menutupi bagian yang warna lain di sampingnya dan juga bisa di belakangnya. Yang kita bisa lihat di situ ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah. Kemudian titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 buah rusuk pada bangun ruang. Nah, kalian sudah bisa melihat tanda panah merah itu menuju ke sebuah titik sudut. Nah, yang dimaksud dengan rusuk itu adalah garis yang tidur di bawah itu. Nah, rusuk garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi. Nah, rusuk ini kalian bisa melihat garis-garis hitam itu semua ada yang tidur, ada yang berdiri. Nanti kita pelajari bersama berapakah kita memerlukan rusuk jika kita ingin membuat sebuah bangun kubus. Coba ya, nanti kita praktekkan bersama. Dari penjelasan Bu Guru tadi mengenai sisi, titik sudut, dan rusuk, maka dapat disimpulkan bahwa bangun ruang juga disebut sebagai bangun 3 dimensi. Anak-anak silakan perhatikan dengan baik. Bu Guru sudah menunjukkan beberapa contoh bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. Nah, dapat Bu Guru jelaskan di sini bahwa bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang dengan sisi yang membentuk mendatar. Jadi, bentuk sisinya itu mendatar. Atau bentuknya itu persegi atau persegi panjang. Contohnya balok, limas, prisma, dan kubus. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang dengan bagiannya yang melengkung. Kalian bisa melihat itu melengkung seperti contohnya lingkaran. Contoh benda-benda yang memiliki bentuk dasar lingkaran, ada bola, ada tabung, ada kerucut. Nah, yang paling sering kita temui itu adalah bola yang sering kalian mainkan di halaman sekolah ketika kegiatan pelajaran olahraga. Yang paling sering juga ada itu kerucut. Nah, kerucut itu biasanya yang paling gampang contohnya ketika kalian membeli es krim, bentuknya kerucut. Ya. Nah, itu tabung. Yang paling mendekati itu contohnya gelas air untuk minum atau botol minum kalian itu. Dan dari sekian contoh bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung yang sudah Bu Guru tunjukkan, tentu masih ada lagi contoh-contoh yang lain. Banyak sekali contohnya yang lain. Nah, kalian bisa mencarinya nanti sendiri ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ya anak-anak. Dari berbagai macam jenis bangun ruang yang sudah Bu Guru sebutkan tadi, hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang kubus dan balok. Kita mulai dari bangun ruang kubus ya. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah siap, mari perhatikan dengan baik. Kubus merupakan bangun ruang yang dibentuk oleh 6 sisi persegi. Seperti yang dapat anak-anak lihat di layar bahwa
Persegi itu memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Persegi yang Bu Guru katakan itu loh, persegi yang ditunjukkan oleh tanda panah warna hitam. Yang ditunjuk adalah persegi berwarna oranye. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kubus adalah ruang yang berbatas 6 bidang segi, 4 seperti dadu. Nah, contohnya dadu itu sudah ada di sebelah kanan gambar itu, sebelah kanan kalian. Ada dadu warna putih, warna merah, dan warna biru. Jadi, sudah dapat contoh lagi satu. Benda nyata kubus yang sering kita lihat adalah, contohnya adalah dadu. Sekarang coba anak-anak perhatikan barang apa saja yang bentuknya kubus dari contoh gambar ruang di salah satu rumah kita. Ya, ini adalah ruang tamu. Nah, coba kalian perhatikan dengan baik. Ada apa saja yang termasuk benda bentuk kubus? Perhatikan dengan baik ya. Dari gambar yang sudah Bu Guru tunjukkan tadi, dapat kita ketahui benda atau barang apa saja yang berbentuk kubus. Nah, di sini Bu Guru sudah kasih tanda. Mulai dari pojok kanan. Sebelah atas ada kotak tisu, kemudian di bawahnya ada lemari. Nah, di tengah-tengah ada kardus mainan. Di bawah sebelah kiri ada rubrik. Nah, siapa dari kalian yang senang bermain rubrik? Di sini barangnya sudah masuk, bentuknya bentuk kubus. Kemudian di atas meja ada akuarium. Nah, di sini pasti setiap anak memiliki akuarium di rumahnya yang senang bermain ikan cupang atau memelihara ikan lainnya. Pasti seperti anaknya Bu Guru itu punya akuarium juga di rumah. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari bagian kubus, yaitu kita belajar tentang ciri-ciri dan sifat-sifat kubus. Ayo, tambah lagi semangatnya untuk belajar. Pelajaran ini akan semakin menarik. Ciri-ciri kubus, yaitu kubus memiliki sisi, rusuk, titik sudut. Semua sisi dari kubus berupa bangun datar segi 4 atau persegi dengan luas yang sama. Kubus memiliki 6 sisi yang sama besar. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang dan memiliki 8 buah titik sudut. Seperti yang kalian lihat di gambar, bagian tanda panah sisi, kemudian rusuk, dan titik sudut sudah terlihat dengan sangat jelas. Sifat-sifat kubus. Semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Jadi, rusuk A, B, D, A, G, H, F, B, B, C, E, F, H, E, G, C, C, D, F, G, E, A, H, D memiliki ukuran yang sama panjangnya. Sifat-sifat kubus yang kedua yaitu setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Yang dimaksud dengan diagonal bidang, ya, itu sudah dicontohkan dengan garis merah dan garis biru. Perhatikan ruas garis BG dan CF. Kedua garis tersebut merupakan diagonal bidang kubus pada bidang BCGF. Nah, bidang diagonalnya ukurannya sama panjang. Setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Ya, kita lihat diagonal HB, AG, DF, CE, semuanya berukuran sama panjang. Sifat-sifat kubus yang berikutnya, setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang.
Perhatikan anak-anak gambar yang di dalam kubus tersebut yang berwarna kuning. Bidang diagonal ACGE pada gambar kubus ABCD EFGH memiliki bentuk persegi panjang. Jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Bangun datar yang menyusun kubus adalah persegi, seperti yang ditunjukkan pada gambar merah itu. Ya, itu disebut dengan persegi. Jadi, panjang sisi-sisinya sama. Jadi, dia tidak memiliki panjang atau lebar. Dia sama sisinya, ya. Jaring-jaring kubus atau bangun datar yang menyusun kubus adalah 6 buah persegi atau segi 4. Sebagaimana tadi setelah kita pelajari tentang jaring-jaring kubus, ini Bu Guru menunjukkan ada contoh jaring-jaring kubus lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan dalam membuat bangun ruang kubus. Ya, ada 6 bagian di sini. Yang paling sering kita temui adalah bagian gambar nomor sebelah kiri, nomor 1, dan sebelah kanan yang di tengah. Itu yang biasanya paling sering kita temui. Nah, yang 4 contoh gambarnya ini jarang kita gunakan, tetapi akan kita praktekkan dalam sehari-hari nantinya. Untuk menghitung luas permukaan kubus dapat dilakukan dengan cara luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi pada sisi-sisi kubus. Jadi, menghitung luas permukaan kubus dapat dilakukan dengan cara 6 kali luas persegi. 6 kali S kali S atau 6S kuadrat. Jadi, luas permukaan kubus sama dengan 6S kuadrat. L sama dengan luas permukaan kubus, S sama dengan panjang rusuk kubus. Volume kubus. Untuk menentukan volume sebuah kubus dapat dilakukan dengan cara mengalihkan panjang rusuk kubus sebanyak 3 kali. Volume kubus sama dengan panjang rusuk dikali panjang rusuk dikali panjang rusuk atau S kali 3 atau S pangkat 3. Volume sama dengan S pangkat 3 dengan keterangan V adalah volume kubus dan S adalah panjang rusuk kubus. Rumus untuk menghitung keliling kubus yakni K sama dengan 12 kali S. Luas salah satu sisinya dapat dihitung dengan cara S kali S. Setelah kita tadi mempelajari tentang bangun ruang kubus, lanjutkan sekarang ke bangun ruang balok. Ayo simak dengan baik. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan serta memiliki bentuk persegi panjang. Sifat-sifat balok dapat kita ketahui sebagai berikut. Sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang. Sisi A, B, C, D, D, C, G, H, E, F, G, H, A, D, E, H, A, B, F, E, B, C, G, F dalam balok minimal memiliki 2 pasang sisi yang berbentuk sama panjang. Sifat-sifat balok yang berikutnya yaitu rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Yang disebut dengan rusuk sejajar yakni AB, CD, EF, GH. Kemudian rusuk AE, BF, CG, dan DH memiliki rusuk yang panjangnya sama. Sifat-sifat balok yang akan kita bicarakan sekarang yaitu mengenai diagonal bidang sisinya. Jadi, setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang.
diagonal-diagonalnya yaitu A, B, C, D sama panjang dengan E, F, G, H. Kemudian A, B, F, E sama panjangnya dengan D, C, G, H. Kemudian diagonal B, C, F, G memiliki panjang yang sama dengan A, D, H, E. Jadi, setiap diagonal bidangnya memiliki ukuran yang sama panjang. Sifat-sifat balok yang selanjutnya, setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Seperti yang anak-anak bisa lihat, bidang diagonal balok E, D, F, C memiliki bentuk persegi panjang. Sekarang kita lanjut ke bagian jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok terdiri atau tersusun atas 6 buah persegi panjang. Ya, rangkaian tersebut terdiri atas 3 pasang persegi panjang yang setiap pasangannya memiliki bentuk dan ukuran yang sama besarnya. Dapat dilihat melalui gambar jaring-jaring balok di sebelah kiri tersebut. Dapat anak-anak lihat, ini contoh jaring-jaring balok yang Ibu Guru tampilkan di layar. Nah, jadi ada 6 buah jaring-jaring balok yang bisa kalian perhatikan dan nanti bisa digunakan sebagai patokan untuk membuat sebuah bangun balok. Setelah tadi kita melihat dan mempelajari tentang jaring-jaring, sekarang kita masuk ke rumus balok. Untuk menghitung luas permukaan balok, jadi kita harus menghitung semua luas sisi-sisinya atau semua luas jaring-jaringnya. Cara menghitungnya adalah 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Itu rumus luas permukaan balok. Sekarang kita masuk ke bagian volume balok. Di volume suatu balok diperoleh dengan cara mengalihkan ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut. Maka rumus volumenya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Untuk menghitung diagonal ruang balok, maka rumusnya bisa kita gunakan adalah diagonal ruang balok sama dengan akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kemudian rumus menghitung keliling balok adalah K sama dengan 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Demikianlah ringkasan dari pelajaran matematika materi bangun ruang, kubus, dan balok yang telah kita pelajari hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan anak-anak dalam bidang materi matematika. Selamat belajar dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om.